Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bersama saya, Desi Kamila, di podcast BPHN Talks dengan topik pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan atau yang dikenal sebagai pedoman 6 dimensi. Sahabat BPHN, sebagai informasi, salah satu tugas dan fungsi BPHN adalah melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat pusat. Untuk itu, kami telah menyusun sebuah pedoman yang menjadi tools dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan. Saat ini sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan menjelaskan atau berbagi pengalaman terkait penggunaan pedoman 6 dimensi. Selamat pagi Mbak Fiona, selamat pagi Mbak Winda. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari kedua narasumber hari ini. Mbak Fiona Wijaya dan Mbak Lewinda Oleta adalah analis hukum ahli muda di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN. Namun, Mbak Fiona dan Mbak Winda memiliki spesialisasi yang berbeda. Mbak Fiona di isu-isu seputar politik, hukum, dan keamanan, sedangkan Mbak Winda di isu mengenai perekonomian. Perbedaan spesialisasi ini dari kedua narasumber diharapkan dapat menambah insight untuk sahabat BPHN. Bagaimana pendekatan metode 6 dimensi ini dapat digunakan secara efektif untuk mengcover bidang-bidang tersebut. Oke, sebagai pengantar awal, boleh dijelaskan nggak Mbak Winda, apa sih pedoman 6 dimensi ini? Oke, ini apa ya, menceritakan pedoman dulu secara komprehensif dalam satu paket pedoman itu bagaimana. Jadi sebenarnya tahun 2016 ya Nak ya, kita di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional itu terbentuk. Kita kan masih mencoba mencari pola untuk melakukan analisis dan evaluasi sesuai nomenklatur kita. Kemudian kita coba menyusun, ya waktu itu masih tim ya Nak ya, kita tim Fiona juga aktif bergabung di kita di Pusat AEHN saat itu, Pusat Amnef Kumnas ya. Kita coba menemukan, menyusun pedoman yang bisa kita susun. Karena memang fokus kita kan masih di peraturan perundang-undangan saat itu, karena melihat memang vibes kita lebih ke peraturan perundang-undangan yang mungkin di samping itu lebih terukur lah kali ya, karena memang proses perancangan pun sebenarnya ada juga dulu di BPHN, di Kementerian Hukum gitu. Kemudian kita coba fokus di peraturan perundang-undangan saat itu ya. Jadi kita coba cari referensi terutama terkait pembentukan. Jadi kita berangkat dulu dari pembentukan, kemudian melihat dalam penyakit regulasi. Jadi saat itu ada agenda penataan regulasi. Oh cocok nih regulasi gitu. Terus kita coba susun. Seiring berjalannya waktu itu memakan waktu sekitar 3 tahun ya, 2016 sampai 2018 kita bentuk dulu nih, ada pedoman analisis dan evaluasi hukum. Nah ini kadang-kadang suka tricky nih kan menyampaikannya. Pertama kan pedoman analisis dan evaluasi hukum, kemudian 2019 disempurnakan lagi menjadi pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan. Karena tentunya ketika kita mengevaluasi, kita pun melakukan analisis sebelumnya. Dan paling spesifik adalah ketika awalnya kita 2018 dengan terminologi hukum, kita coba fokus di 2019 di peraturan perundang-undangan. Karena nanti kalau kita bedah lagi nih dalam cerita ini, ada namanya dimensi variabel indikator itu semuanya terkait peraturan perundang-undangan nanti regulasi. Karena memang dari awal tadi kan disampaikan dalam rangka penataan regulasi pada saat itu terus bergulir. Kemudian 2019 akhirnya kita fokus dengan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan atau kita kenal pedoman 6 dimensi. Karena tentunya kalau dibaca ada 6 dimensinya nih pasti seperti itu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan pembahasannya. Jadi ya memang berangkat dari situlah memang kita membuat pedoman ini. Ya tentunya banyak dinamika ya saat itu, mulai dari bentuknya yang bagaimana sampai sekarang yang mungkin sobat BPHN kita di sini semua mungkin minimal pernah lihat lah gitu. Apalagi ada yang mungkin udah mengenal menggunakan pedoman 6 dimensi itu. Jadi awalnya 5 dimensi. Jadi waktu pedoman analisis dan evaluasi hukum itu 5 dimensi ya. Jadi kemudian ada perkembangan dinamika menjadi 6 dimensi. Ya itu perbedaannya ada dimensi Pancasila di pedoman 6 dimensi yang sekarang kita kenal. Mungkin itulah ya boleh dibilang historikalnya, asal usulnya. Tentunya ini menjadi dasar kita yang selama ini udah sejak 2019 coba kita kembangkan terus gitu. Kita coba
dalam penyusunannya pun bukan hanya kita saja, kita tentunya melibatkan para akademisi, para ahli, tentunya yang terkait dengan regulasi seperti itu. Mungkin itu kali ya untuk awal kita coba mengenalkan, guys. Oke, jadi untuk pedoman itu memang dinamikanya sudah banyak ya Mbak, sudah ada pergantian-pergantian dari mulai namanya dan betul. penambahan dimensinya juga sampai yang kita kenal tahun ini, yang kita pakai saat ini tuh yang ditetapkan pada tahun 2019. Ya, betul. Oke, saya lanjut ke Mbak Fiona nih. Kira-kira ada tambahan gak sih Mbak untuk pengantarnya? Mungkin dimensi-dimensinya apa aja? Tadi kan Mbak Winda udah menjelaskan secara historinya. Nah mungkin dari Mbak Fiona bisa dijelaskan juga ke sahabat BPHN apa aja sih 6 dimensi itu? Ya, jadi pedoman itu kan ada 6 dimensinya, tadi udah disebut oleh Winda ya. Kalau aku suka mengelompokkannya dari 6 itu sebenarnya ada 3 kelompok besar. Pertama tuh dimensi-dimensi yang sifatnya tuh melihat hal-hal yang filosofis, asas. Biasa kita bercandanya dimensi langitan gitu ya. Itu dimensi Pancasila sama dimensi asas bidang hukum gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua itu kelompok dimensi yang banyak melihatnya lebih ke aspek-aspek normatif. Misalnya dimensi potensi disharmoni, dimensi kejelasan rumusan, dan dimensi ketepatan materi muatan dengan bentuk peraturannya begitu ya. Nah terakhir itu yang paling susah sebenarnya dimensi efektivitas. Jadi ada 6 tuh itu. Bener kan 6? Iya betul 6. Oke, berarti kan itu ya udah dijelaskan juga sama Mbak Fiona apa aja sih dimensi-dimensi itu. Nah lanjut lagi nih, siapa aja sih pengguna dari pedoman 6 dimensi itu? Apakah pedoman 6 dimensi itu hanya digunakan secara internal oleh BPHN? Nah sesuai sejarah yang Winda ceritakan ya, mungkin pada mulanya pasti yang dipakai itu sama BPHN dulu ya, karena tadi kita masih mencari bentuk. Tapi ternyata seiring perkembangan karena semangat penataan regulasi juga terus menular ke kementerian, lembaga, bahkan ke daerah, terus didorong juga dengan kita punya JF analis hukum di berbagai KL dan daerah. Akhirnya kegiatan analisis evaluasi PU ini jadi bertumbuh juga di mana-mana, sehingga sekarang penggunanya bukan hanya BPHN tetapi juga semua pihak yang ingin melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, karena pasti mereka akan menghadapi kebingungan yang sama seperti yang diceritakan Winda, kayak mau evaluasi itu pakai apa ya gitu. Nah akhirnya kita juga bikin pedoman ini ya supaya bisa dipakai gitu, dan setahu saya sih berapa tahun belakangan ini udah banyak ya KL bahkan beberapa pemerintah daerah sudah pakai pedoman ini gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, ini mungkin pertanyaannya untuk keduanya ya. Kan tadi ada nih disebutkan terkait dengan kebingungan-kebingungan. Awalnya mungkin kebingungan gimana caranya menganalisis. Nah, sekarang sudah ada pedomannya. Nah, selanjutnya apakah ada kebingungan mungkin ya bagi para pengguna yang baru khususnya, dan bagaimana cara mengatasi kebingungan-kebingungan dalam menggunakan pedoman 6 dimensi ini? Mungkin dari Mbak Winda dulu. Oke. Intinya sebenarnya pengalaman dan kebingungan gitu ya. Karena memang dalam perjalanannya pun kita pasti bingung gitu cara ini menggunakannya apa gitu. Jadi seringkali mungkin sahabat BPN pernah, atau mungkin ya kementerian, lembaga, daerah gitu, kalau kita lagi dalam diskusi formil menceritakan tentang si pedoman ini, pasti ini apa ya, bagaimana ya cara gunainnya gitu. Bahkan kita kasih pun contohnya laporan akhir, contoh-contoh yang sudah kita hasilkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tentunya pertama, wah banyak banget, wah ini gimana nih gitu. Kemudian yang pasti tentunya kita juga bisa merasakan itu ya, karena memang itu kan banyak teori sebenarnya yang kita baca, dan tadi Fiona sudah sampaikan ada 6 dimensi. Nah 6 dimensi itu masing-masingnya diturunkan juga ke variabel, masing-masing variabel turunkan juga ke indikator. Nah ini gimana nih makanya diapain? Tentunya yang pertama kali dilakukan adalah membaca peraturan perundang-undangannya. Jadi baca dulu peraturan perundang-undangannya seperti itu, yang apakan kita AE. Tapi di samping kita membaca, biasanya kita juga misalnya kita membaca nih secara normal, tapi kita nggak melihat ada masalah apa. Nah kemudian ketika teman-teman memahami apa pisau si analisis itu,
yang tadi pedoman 6 dimensi kan bisa kita sebut sebagai tools ya, atau pisau kita melakukan analisis evaluasi. Teman-teman melihat, oh ternyata potret-potret permasalahan yang mau ditangkap dalam suatu regulasi itu seperti ini ya, ini saja ya sebenarnya. Ini ada sih berdasarkan nilai-nilai Pancasilanya gitu misalnya, apakah terkait materi muatannya seperti itu. Jadi permasalahan yang saya pribadi ya, mungkin teman-teman juga mungkin merasakan juga kebingungannya itu adalah sebenarnya sistem kerja ya, Nak ya. Kita baca dulu atau kita lihat dulu pedomannya, atau pedomannya dulu kita lihat dulu peraturan perundang-undangannya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri jam terbang untuk membaca dan mengevaluasi itu tentunya menentukan juga pemahaman kita. Jadi ini bukan sesuatu hafalan, bukan sesuatu materi seperti mungkin teori-teori ini gitu kan, tapi memang jam terbang. Jadi yang tentunya kalau kita mengenal ya kita kan membaca dulu, melihat pedoman-pedoman itu. Misalnya potensi disharmoni. Kalau kita cuma baca potensi disharmoninya saja ya menurut kita disharmoni dengan apa gitu. Namun ketika kita membaca yang lain baru kita mengerti, oh ternyata disharmoni seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang mengatasi kebingungannya ya teman-teman, mulai mengenal pedoman 6 dimensi, membaca, kemudian peraturan, jadi langsung di-match dengan peraturannya. Oh ada peraturan ini, oh ternyata permasalahan ini. Memang disertai dengan contoh-contoh itu penting. Karena ini sebenarnya praktek ya, makanya jam terbang itu menentukan, karena ini praktek. Jadi kita baca dulu, kemudian kita pahami apa yang dimaksud, kemudian kita baca peraturan perundang-undangannya. Permasalahannya ya jam terbang sih, jadi kita pahami, kemudian sering berlatih gitu, sering mengerjakan evaluasi. Mungkin itu kalau dari pengalaman saya ya, secara pribadi. Oke, kalau menurut Mbak Fiona, kira-kira ada tambahan lagi nggak selain jam terbang? Sedikit banyak mirip sih sama Winda. Pasti kebingungan pertama memahami pedoman, terus PUU-nya. Cuman mungkin tipsnya sekarang karena kita udah bukan baru melakukan ANEM, sebetulnya udah banyak bahan-bahan ya yang bisa membantu teman-teman lebih mudah memahami si pedoman itu. Contohnya mungkin podcast hari ini. Loh, jadi promosi. Banyak lah bahan-bahan BPHN di situ ya. Maksudnya banyak, ada BIMTEK kita, ada YouTube. Jadi mungkin itu udah bisa membantu lebih cepat ya. Nggak kayak kita gitu dulu, kita kan betul-betul mencari bentuk gitu sih. Oke, tadi jadi kan udah dijelaskan juga ya mengenai kira-kira tipsnya apa sih untuk penggunaan pedoman 6 dimensi ini. Nah, kita langsung masuk aja ya Mbak Winda, Mbak Fiona, terkait dari dimensi-dimensi ini. Yang pertama ya tadi yang terkait dengan dimensi langitan yang disebut sama Mbak Fiona sebagai dimensi langitan. Nah, saya mau nanya ke Mbak Fiona lagi nih, bisa dijelaskan nggak sih secara singkat sebenarnya apa sih tujuan utama dari dimensi Pancasila itu, dan apa contoh temuan dari dimensi Pancasila? Oke, jadi yang pertama itu kan dimensi Pancasila ya, dia sebenarnya bahkan disebutnya dimensi utama gitu ya, bukan dimensi ke-1, dimensi yang menjiwai semuanya, sungguh langitan ya sahabat PPHN. Memang dimensi Pancasila itu dulu muncul karena ada banyak peraturan kita yang kata-katanya gitu tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi memang tujuan dimensinya adalah mengevaluasi apakah sebuah peraturan itu sudah selaras dengan filosofis Pancasila. Makanya dibilangnya filosofis banget karena memang yang dicek filosofisnya gitu ya. Mungkin ini dimensi yang bagi banyak orang paling susah sih. Bagi saya pribadi juga ini paling susah gitu. Nah tadi kan Winda cerita si dimensi itu kemudian diturunkan jadi variabel dan indikator. Nah untuk Pancasila variabelnya itu kita turunkan dari sila-sila Pancasila. Variabel itu maksudnya apa ya? Kriteria-kriteria yang menggambarkan dimensi Pancasila itu gitu ya. Nah apa indikatornya ada ya, kalau teman-teman hafal Pancasila kan ya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi sederhananya tuh melihat misalnya apakah peraturan ini tuh sudah cukup mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan Indonesia, apakah di dalamnya ada aturan misalnya yang mendorong perpecahan gitu. Jadi memang abstrak banget ya si dimensi ini. Nah, kita selalu pakai dimensi ini ya tiap kali mengevaluasi, tapi memang nggak terlalu banyak sih yang kita nilai bertentangan dengan Pancasila. Kebanyakan peraturan kita ya pasti udah memuat nilai Pancasila. Cuman salah satu yang pernah kita temukan itu waktu mengevaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan
gas bumi. Ya ini sebetulnya punyanya teman-teman Pokja Sumber Daya Alam ya, saya pinjam. Nah, si undang-undang ini tuh kita nilai tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat ya. Mungkin kita semua tahu ya, salah satu konflik yang paling sering terjadi itu pasti di isu pertambangan gitu ya, tentang lingkungan gitu. Nah, karena itu si undang-undang ini karena tidak memuat perlindungan yang cukup untuk masyarakat adat, akhirnya kita nilai kurang dia tidak sesuai gitu dengan dimensi Pancasila variabel keadilan sosial, di mana variabel keadilan sosial ini kita gambarkan harusnya peraturan itu punya ketentuan-ketentuan yang melindungi masyarakat termarginalkan. Kira-kira contohnya kayak gitu sih menilai dimensi Pancasila. Jadi benar-benar filosofis banget gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada banyak temuan di dimensi ini sebenarnya malah juga kurang baik ya. Gak bagus, iya. Jadi kalau semakin sedikit ditemukan itu justru peraturan perundang-undangan kita berarti sudah lebih baik. Yep. Tapi kan tetap aja pasti seperti tadi ada juga temuan-temuan Ada aja. Peraturan yang tidak sesuai sama dimensi Pancasila. Nah, kalau kendalanya sendiri apa sih yang sering ditemui dalam menilai suatu perundang-undangan berdasarkan dengan dimensi ini, dan tipsnya agar para pengguna, para sahabat BPHN yang ingin melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan pedoman 6 dimensi ini bisa mudah dalam menerapkan dimensi ini. Ya, jawab kendalanya gampang, tipsnya susah ya. Tega kamu host ya. Oke, kayaknya kendalanya tadi karena filosofis gitu. Padahal kan yang kita nilai kan norma itu kan kadang nggak kelihatan gitu bahwa di belakangnya ada sesuatu yang bermasalah gitu ya. Jadi untuk menilai dimensi Pancasila nih kalau saya pribadi seringkali nggak bisa ketemu di awal. Jadi pas baca tuh nggak akan kena lah gitu. Jadi nggak usah terlalu maksain. Biasanya tuh kadang kita udah putus asa duluan ya, dimensi Pancasila nggak ketemu apa-apa. Jadi kadang-kadang tuh ini malah saya simpen paling terakhir akhirnya gitu tipsnya. Jadi baca dulu aja seperti kata Winda tadi. Kemudian nanti ketika evaluasi udah berjalan, kita ketemu sama pemangku kepentingan, kita dengar cerita penerapannya. Kayak tadi kan sebetulnya kita tahu setelah dengar ceritanya, kok banyak konflik dengan masyarakat adat ya gitu di isu minyak dan gas bumi. Baru di situ kita cari ada nggak sih ketentuan perlindungannya? Oh kok nggak ada? Barulah ketemu dimensi Pancasila gitu. Jadi kesulitannya memang dia filosofis. Jadi sangat wajar kalau sahabat BPHN mengalami kesulitan. Kami pun bahkan tetap merasa itu dimensi paling menantang. Dan tipsnya jangan ditaruh di depan. Kalau kata saya, taruh di belakang. Jadi setelah kena potret semuanya, biasanya malah akan ketemu dimensi Pancasilanya. Dan kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan. Karena artinya gimana udah pun, baik, iya artinya udah baik udah gitu. Itu sih mungkin. Oke, dari dimensi Pancasila kita lanjut ke dimensi langitan selanjutnya. Oke. Sekarang kita ke Mbak Winda. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak apa yang dimaksud dengan asas bidang hukum dalam metode 6 dimensi dan contoh temuannya tuh seperti apa? Oke. Ini ya memang nih contoh langitan yang kedua ini. Yang susah juga ya, sama aja. Yang susah dan sebenarnya temuannya juga boleh dibilang sedikit ya Nak ya. Kalau kita lakukan itu sedikit, dan tadi memang salah satu tipsnya ya belakangan saja, meskipun kadang di awal kita udah ketemu juga gitu, tapi mungkin susah untuk menyampaikannya itu bagaimana ketika permasalahan yang lainnya belum muncul gitu. Karena dimensi ini kan terkait dengan asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Jadi misalnya tadi Fiona sebutkan minyak dan gas bumi. Nah itu cocok tuh, jadi ternyata peraturan perundang-undangan terkait lingkungan kan itu sih, minyak dan gas bumi. Kemudian kita melihat asas-asas bidang hukum di bidang lingkungan. Misalnya tadi kalau minyak dan gas bumi apakah mengatur terkait dalam asas bidang hukum di lingkungan itu kan ada asas keberlanjutan, ada asas kelestarian lingkungan, kelestarian lingkungan hidup. Nah, apakah di dalam undang-undang tadi minyak dan gas bumi atau mungkin undang-undang lainnya mengatur hal-hal itu nggak? Ada di dalamnya itu ada rohnya itu nggak, roh asas itu. Jadi sebenarnya ini menjiwai dari suatu peraturan perundang-undangan itu. Mungkin selain dari lingkungan, misalnya tentang hukum pidana, misalnya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Apakah di dalamnya itu, misalnya asas di bidang hukum pidana kan ada asas legalitas, juga asas kepastian hukum, keadilan. Apakah di dalamnya juga terkandung? Nah itu bisa kita baca langsung, bisa kita dapat nih. Tapi
ada peraturan perundang-undangan yang dia tidak menuliskan asas itu gitu. Bukan kita tahu dari mana ya, kita lihat dari peraturan norma-normanya. Misalnya tadi kalau pidana, apakah sanksinya jelas seperti itu? Ya, betul. Nah, apakah sanksinya jelas gitu? Tadi kalau misalnya balik lagi ke lingkungan, misalnya apakah ada upaya-upaya yang memang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup misalnya, ya banyak lah misalnya upaya-upaya pemerintah gitu atau pelibatan swasta untuk pelestariannya seperti itu, keberlanjutannya itu bisa terbaca. Ya tadi menarik sih, mungkin ini nanti sebenarnya ini juga salah satu poin penting ya dalam pedoman ini, bukan hanya dimensi Pancasila atau mungkin dimensi asas barusan yang langitan. Jadi bukan hanya membaca ya kita ya, sebenarnya juga tadi Fiona sudah sampaikan intinya melibatkan orang luar itu, bukan orang luar mungkin ya, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu penting, penting, terutama di langitan-langitan ini, karena kita kalau baca saja nggak nemu apa-apa, tergambar ya, tidak tergambar gitu. Tapi tadi Fiona cerita kalau misalnya kita mengundang stakeholder terkait, pemangku kebijakan terkait gitu ya, terutama pengampu-pengampunya ini, pelaku-pelakunya, ternyata banyak masalah, ternyata banyak nilai-nilai Pancasila yang mungkin tidak terkandung di dalamnya. Atau mungkin ada asas-asas bidang hukum tertentu yang ternyata tidak diatur di dalamnya gitu. Jadi nyawanya tidak nyampe gitu, tidak sesuai ya. Itu kita dapatkan ketika kita tahu kan kondisi di lapangan gitu, implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan itu. Jadi mungkin itu yang bisa tergambar dari dimensi-dimensi ini. Dari dimensi asas bidang hukum dan semua dimensi lainnya sebenarnya. Nanti ketika cerita, pertama aktivitas, nanti mungkin di belakangan ya kita cerita juga banyak itu harus dapat dari luar. Mungkin itu. Jadi memang sebenarnya 6 dimensi ini memang saling terkait ya tadi. Saling terkait. Diomongin terkait asas bidang hukum, ternyata nyambung juga ke Pancasila dan ke efektivitas yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, masuk ke dimensi normatif ya. Oke. Masuk ke lebih konkret ini. Ya, kita masuk ke subdimensi yang normatif. Agak mendarat ya, agak menjejak. Agak mendarat, sudah tidak di langit lagi. Nah, lanjut nih ke Mbak Winda. Ini kan ada dimensi ketepatan jenis ya, ketepatan jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Apa sih urgensinya untuk memastikan ketepatan jenis dan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan contoh temuannya tuh seperti apa di dimensi ini? Oke, mungkin saya jelaskan dulu ini sedikit ya materi muatan ini. Jadi dimensi materi muatan ini kita menentukan dalam tanda kutip baju hukumnya suatu peraturan perundang-undangan, mana yang cocok untuk si badannya undang-undang, mana yang memang fit untuk badannya si perpres, mana yang bajunya cocok untuk PP, permen, dan seterusnya, termasuk peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kita sebenarnya kan dari pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita melihat nih baju hukumnya nih, yang cocok untuk undang-undang apa, yang cocok untuk perpres. Kalau teman-teman mungkin dulu kalau misalnya teman-teman kita belajar hukum dulu ya, ilmu dasar hukumnya pasti belajar tentang ilmu perundang-undangan. Iya, itu ada yang terkenal dari Prof. Atamimi, dia menceritakan undang-undang itu materi muatannya misalnya adalah amanat dari undang-undang dasar, diatur tegas maupun tidak tegas. Atau PP misalnya bisa dibentuk berdasarkan delegasi atau mungkin dari atribusinya seperti itu. Jadi ini yang kita lihat. Nah, jadi melihat materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan, materi muatan. Jadi apa yang bisa materi-materi yang bisa dimuat di undang-undang, materi yang bisa dimuat di PP dan seterusnya. Nah, tadi urgensinya supaya kenapa ini penting gitu ya? Karena kalau dari pengalaman, tentunya kita kan dalam pengaturan kita undang-undang itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi. Nah, seringkali maaf nih ya, banyak kementerian lembaga, termasuk mungkin Pemda, yang menganggap ketika kepentingan, kewenangan termasuk organisasinya diatur misalnya di dalam peraturan undang-undang, misalnya nih, ini contohnya, kita mungkin udah masuk ke contoh langsung aplikasinya, merasa mungkin saya lebih firm ketika kita diatur di undang-undang. Padahal pengaturan terkait organisasi itu di perpres gitu. Jadi bajunya kegedean nih.
harusnya kita dikasih baju M perpres, namun kita minta baju XL. Gedean. Undang-undang Terlalu dasar. berat ya? Terlalu berat. Sehingga materi muatan perpres, jadi materi muatan undang-undang kan tidak match nih, tidak cocok. Nah, itu nih yang urgensinya apa? Jadi balik lagi tadi ya, untuk penataan regulasi kita kan menata. Iya. Menata itu kan kalau nanti mungkin Fiona bisa ini koreksi ya, bukan hanya sekedar mengurangi, namun juga kita menata gitu, perbaiki gitu, bukannya sekedar kurang jumlahnya enggak, tapi dari segi kualitas pun, termasuk mungkin sistematika, termasuk mungkin manajemennya itu juga harus ditata, harus diperbaiki. Jadi kita melihat perpres itu gede gitu, demikian juga kadang-kadang itu ada juga PP gitu. Jadi dan satu lagi nih yang penting, kadang kala mungkin jalan cepat dalam tanda kutip, supaya cepat kita atur melalui bentuk yang lebih praktis, lebih gampang. Padahal harusnya Sebut saja permen. Lebih teknis. Iya. Tapi masuknya langitan. Nah, besar gitu. Isinya nggak boleh. Kalau teman-teman mungkin perancang nih ya, kalau sahabat BPHN nih ada yang berlatar belakang perancang atau antusias dengan penataan regulasi, pasti merasa ini penting sekali gitu. Ini penting sekali. Dan ilmunya pasti udah pada dapet, jadi pasti mengenal karakteristik si undang-undang apa, si PP. Oh ini nggak cocok nih, jadi jam terbang tadi balik lagi bisa melihat langsung. Ini kalau teknis banget, kenapa diaturnya di sini? Harusnya di peraturan bawahnya lagi aja, udah teknis administratif. Ini kenapa mesti di sini? Dan balik lagi karena ada merasa kalau kita atur lebih tinggi, kita lebih firm nih, kita lebih kuat, lebih strong. Nah itu urgensinya di situ. Oke. Kira-kira kalau kendala umumnya dalam penerapan dimensi ini apa dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Mungkin karena ini terkait juga dengan masalah pembentukan ya. Jadi memang kendalanya itu ya mungkin di tahapan pembentukan pun sebenarnya nanti mungkin gini. Jadi sekuennya kita mengevaluasi. Kemudian ketika kita memberikan rekomendasi dari misalnya tadi baju kegedean nih si undang-undang harusnya perpres. Kemudian hasil itu kembali lagi dalam proses pembentukan gitu. Apakah nanti hasil analisis hasil evaluasi kita kemudian bisa dielaborasi lagi sehingga dibentuklah dijahitlah satu baju hukum yang cocok, yang pas gitu. Ukurannya apa nih? Si undang-undang XL kah atau yang perpres yang M gitu. Jadi melihat ini penting gitu. Ini cara mengatasinya balik lagi ke proses pembentukan. Nanti pembentukannya apalagi karena ya dalam dinamika pembentukan tentu banyak sekali hal-hal yang sudah tidak lagi di luar dari hasil evaluasi seperti itu. Itu memang kendala-kendala nantinya ya dalam proses selanjutnya. Mungkin itu. Oke, berarti itu untuk dimensi ketepatan jenis dan materi peraturan perundang-undangan. Kita lanjut lagi ke dimensi selanjutnya yaitu dimensi kejelasan rumusan. Nah, aku suka dimensi. Oke. Kalau gitu kita ke Mbak Fiona karena Mbak Fiona suka langsung. Terima kasih. Baik ya hostnya. Jadi kalau suka langsung dikasih. Hostnya baik. Jadi bagaimana cara menilai apakah suatu peraturan memiliki kejelasan rumusan yang baik? Dan seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Contohnya ya, temuan realnya itu seperti apa? Supaya konkret ya. Oke. Nah, dimensi kejelasan rumusan ini biasa favorit semua orang sih sebetulnya karena dimensi yang paling mudah dipahami oleh sarjana hukum yang bermain dengan ketentuan. Sebenarnya sesuai dengan nama dimensinya, dimensi ini tuh melihat bahwa si ketentuan peraturan perundang-undangan rumusannya harus baik. Nah, gimana menentukan dia baik? Itu ada di variabel indikatornya, tapi sederhananya peraturan yang baik itu harus konsisten antar ketentuan, harus jelas, harus tegas, mudah dipahami, dan sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang 12 ya, tentang teknik penyusunan PUU. Misalnya dia harus sistematis, ngomongin apa dulu, kalau ngomongin proses selesaiin dulu, jangan di atas ngomongin proses, ngomongin sanksi, balik lagi ke proses, ya itu kan ada di lampiran 2 ya. Jadi kalau sahabat BPHN lihat pedomannya ada banyak banget sebetulnya rinciannya. Tapi sederhananya yang penting dia bisa dimengerti dan tidak ambigu lah gitu ya. Nah, contoh yang tidak baik tentu saja banyak, karena itulah harus kita evaluasi. Dan saya tuh berusaha meyakini ya mungkin tidak baik ini tidak disengaja lah, karena kan namanya dalam penyusunan kan ada aja ya mungkin menurut si penyusun jelas ternyata pas diterapkan nggak jelas. Soalnya kan kita pengen memotret itu ketika diterapkan dirasa kurang jelas. Contoh yang nggak baik itu
Saya ambil 2 contoh di podcast hari ini. Pertama itu ini sering banget kita jadikan bahan untuk latihan ya, tidak ada niatan apapun gitu. Ini Perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 itu dulu pernah mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit masyarakat. Nah, jadi waktu itu yang kita sorotin adalah frasa penyakit masyarakat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak baca isinya, terus kita tanya kepada orang, penyakit masyarakat tuh apa sih? Gitu ya. Waktu itu kita coba tanya ke orang Kementerian Kesehatan, dia langsung jawabnya, oh stunting, COVID gitu kan. Terus kalau dibaca waktu itu yang lucu di satu pelatihan kita tanya ke temen dari Kementerian Agama, terus dia langsung ngomong kayak gini, judi gitu ya. Cocok. Iya, beda ya. jadi ternyata frasa penyakit masyarakat itu ya. multitafsir gitu, yang sebetulnya waktu dilihat isinya memang jatuhnya tuh lebih ke penyakit masyarakat secara dia tuh mengumpamakan gitu ya. Itu kayak apa sih namanya, makna konotatif gitu ya. Jadi waktu dilihat isinya memang sebetulnya tentang perbuatan maksiat gitu ya, kayak judi, pelacuran, kemabukan gitu-gitulah isinya tuh itu. Nah cuman waktu itu akhirnya kita menyoroti kata penyakit masyarakatnya. Itu menurut kita rumusannya nggak jelas gitu kan, harus karena bisa menimbulkan multitafsir ke yang lain-lain. Nah contoh kedua, ini juga contoh yang menurut saya mungkin banyak orang familiar ya, itu rumusan tindak pidana di pasal 27 sampai 29 Undang-Undang ITE yang lama ya, 11/2008 gitu. Nah, itu kan ada beberapa hal yang bisa dipidana sebagai tindak pidana ITE gitu ya. Nah, itu ada beberapanya itu memuat frasa-frasa yang multitafsir. Yang pertama kesusilaan gitu. Itu kan nggak jelas yang dimaksud kesusilaan apa. Nah, salah satu kasusnya itu kan kasus Baik Nuril gitu kan. Ibu ini merekam ketika dia dilecehkan, dia laporkan, malah dia yang kena karena dianggap dia menyebarkan konten bermuat kesusilaan gitu, padahal dia lagi jadi korban gitu di situ gitu kan. Kemudian yang kedua, ini sih saya kasus klasik sih ya, istilah penghinaan atau pencemaran nama baik gitu kan, di KUHP juga udah sering dikritik ya. Nah itu juga kasusnya banyak. Yang paling klasik kasusnya Prita Mulyasari mungkin ya, zaman kita kuliah ya, aduh ketahuan ya umurnya ya. Terus lagi gitu ada frasa antar golongan, itu juga kasusnya banyak, ada kasus Dandi Laksono, kasus Buniani, sampai yang terakhir mungkin yang paling fresh tuh yang pasal 29 ya kalau nggak salah, frasa menakut-nakuti. Itu kasusnya kasus Jering sewaktu COVID. Jadi dianggap postingan-postingan Jering itu di sosmed menakut-nakuti, akhirnya dia dikena pasal itu. Nah itu contoh pasal-pasal yang bermasalah ya secara kejelasan rumusan gitu. Oke, itu bisa juga disebut sebagai dampak kali ya, dampak dari ketidakjelasan rumusan ini. Tapi aku boleh nambahin dikit nggak terkait boleh ini? dong. Boleh. Jadi enaknya gampangnya kalau kita misalnya lagi sharing gitu terkait ini, baca Undang-Undang 12 2011 deh. Jadi apa yang menjadi rules di dalam itu sebenarnya itu kita menyusun kan ya. Itu kita pakai ini, itu kita pakai itu bahan mentahnya kita olah. Karena memang kejelasan rumusan ini berangkat dari situ nih, dari pembentukan ya. Jadi kalau tadi Fiona sampaikan rumusan Undang-Undang ITE itu memang kejelasan rumusan itu sebenarnya sudah diatur sebelumnya harus begini kejelasan rumusan itu. Tapi kan itu dalam rezim pembentukan. Jadi kita lihat lagi nih waktu dibentuk apa nih gitu. Jadi penting juga melihat latar belakang ceritanya kenapa memilih ini, itu penting juga sebenarnya memilih kata-kata ini. Mungkin itu kalau tips dari aku sih, kalau itu kita lihat Undang-Undang 1211 aja. Oke, jadi dimensi ini tuh pedomannya. Jadi pedoman ini pedoman kita, tapi pedoman ini juga punya pedoman lagi ya. Pedomannya itu ke Undang-Undang 12. Iya, betul. Mungkin gitu ya. Betul, lampiran kedua. Dan tentu sih salah satu tips lainnya udah pasti sebetulnya kalau paling gampang sih insting sih. Karena kalau baca kita aja nggak bisa mengerti, ya udah tandain dulu aja potensial dia tidak jelas gitu kan. Nah berikutnya biasanya akan terkonfirmasi ketika ketemu pemangku kepentingan. Ketika menurut kita nggak jelas, ternyata menurut mereka juga iya nggak jelas gitu. Atau kadang-kadang ada yang menurut kita jelas, menurut mereka nggak jelas gitu. Sehingga dampaknya tadi ya bisa terdampaknya tuh di penegakan hukum. Kayak di kasus-kasus ITE, akhirnya penegakan hukum tuh jadi membingungkan. Kita jadi nggak merasa aman gitu dengan rumusan pasal itu. Atau akhirnya nggak bisa jalan sama sekali. Beberapa pemangku kepentingan ngeluh, ini bukan kita nggak mau jalanin Bu, tapi kita nggak ngerti jalaninnya gimana, maksudnya apa gitu. Jadi penting banget sih dimensi ini sebetulnya.
Jadi simpelnya dari rumusan akhirnya berdampaknya luas Kemana-mana, gitu, iya. banyak bisa nggak efisien. Jadi tafsirannya itu kan banyak ya. Jadi akhirnya orang bingung mau melakukan apa, mengartikan itu apa. Iya. Misalnya saya mengevaluasi satu rumusan. Mungkin rumusan yang Mbak Desi, Mbak Fiona tuh beda gitu. Jadi kan sebenarnya tuh, berarti ada yang salah dong dengan Iya. ini. Karena menimbulkan tafsiran banyak orang, tafsiran banyak sih pembaca gitu. Nah ini berarti ada rumusan yang salah, sepertinya seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau tidak jelas nih sangat bermasalah khususnya Ya. pada tahap implementasi ya. Karena sampai kepastian hukum loh, jadi Iya, nggak bisa. benar. Oke, kita lanjut ke dimensi berikutnya ya, yaitu dimensi potensi disharmoni perundang-undangan. Saya mau nanya ke Mbak Winda nih, pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi potensi disharmoni dalam suatu peraturan dan contohnya. Tapi sebelum dijawab, Kesel nih. kita Udah siap padahal. break dulu untuk dilanjutkan ke segmen selanjutnya. Oke. Oke,